Salam, puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Najs Tumorang akan menyampaikan berita Natal kepada kita sesuai dengan tema Natal yang diberikan oleh PGI dan KWI, yakni dari Kitab Injil Matius pasal 2 ayat 12 bagian B. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berita Natal itu tetaplah berfokus kepada Yesus Kristus. Bahwa Natal itu adalah mengkisahkan bagaimana kebaikan Allah kepada manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk menjelma menjadi manusia dan akan menyelamatkan manusia. Itu berita Natal yang sebenarnya. Tetapi ada sesuatu yang unik dengan tema ini. Tema ini memberikan suatu nuansa yang baru, meskipun fokusnya tetap adalah Yesus, fokusnya adalah kemurahan Allah. Satu yang unik yang kita katakan tadi adalah bahwa berita Natal ini mengenai bagaimana Allah memberikan perintah kepada orang-orang Majus untuk pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mereka sudah sangat senang bertemu dengan Yesus. Mereka sudah memberikan persembahannya, emas, kemenyan, dan mur. Mereka sudah sangat bersukacita bahwa mereka mendapatkan Yesus. Dan mereka tibalah waktunya untuk kembali ke negerinya. Tetapi di dalam mimpi, malaikat mengingatkan mereka agar pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Mengapa? Menurut saya, inilah campur tangan yang sangat besar dari Allah kepada orang-orang yang telah bertemu dengan Yesus dan mempercayainya, sebagaimana orang-orang Majus ini. Jika mereka kembali ke Herodes yang telah meminta kepada mereka untuk pulang dan menjumpai Herodes, memberitahukan di mana Mesias itu lahir, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan dipenjara, bahkan dibunuh. Karena tentu saja kesaksian yang benar yang mereka katakan merupakan satu ancaman kepada Herodes. Herodes akan memberangus mereka demi untuk mengamankan posisinya sebagai raja. Tentu saja Herodes tidak menginginkan berita ini tersampaikan secara luas kepada semua orang, karena ini akan mengancam kekuasaannya, terlebih di sekitar Judea itu. Karena Herodes pada dasarnya tidak ingin memiliki saingan yang bisa menggantikan dia, tidak menginginkan orang lain mempercayai raja yang baru itu, dan tidak menginginkan orang lain mempunyai pengharapan terhadap kelahiran Yesus sebagai Mesias ini. Itulah sebabnya kita melihat ada sesuatu yang sangat unik di dalam berita Natal pada tahun 2022 ini. Bahwa orang-orang Majus mendapatkan pemeliharaan Allah secara utama. Allah campur tangan terhadap keselamatan orang-orang Majus.
orang-orang Majus dijaga dan dipelihara supaya mereka jangan mendapatkan musibah. Inilah yang saya katakan tadi, sesuatu yang sangat unik. Sekalipun berita Natal itu adalah kelahiran Yesus, berita sukacita bagi dunia, di mana dunia mempunyai pengharapan di dalam Yesus untuk keselamatan yang kekal, tetapi dia juga merupakan berita yang sangat menggembirakan bahwa orang-orang yang percaya, yang telah menemukan Yesus, ada di dalam pemeliharaan Allah. Orang-orang Majus itu tidak dibiarkan terbunuh dengan sia-sia. Orang Majus itu tidak dibiarkan menghadapi penderitaan oleh karena perlakuan Herodes yang akan memberangus mereka. Dia menjaga orang-orang Herodes ini. Di sini kita melihat bagaimana Allah bukan hanya menyampaikan berita gembira saja tentang kelahiran Yesus, tetapi juga berita gembira bahwa siapa yang percaya kepada Allah akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi, akan mendapatkan pemeliharaan Allah. Inilah yang harus menjadi refleksi di dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan Yesus Kristus kepada kita. Kita percaya kepadanya. Kita mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Tetapi yang lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi, Dia memelihara kita. Dia mengawasi kita. Dia membuat kita tetap berada di dalam keselamatan itu. Sebagaimana orang Majus tadi. Orang Majus bisa saja sudah mendapatkan berita gembira, mereka senang, mereka puas. Tetapi ketika Tuhan tidak memperingatkan mereka untuk pulang ke negerinya melalui jalan yang lain, bisa saja mereka akan mendapatkan malapetaka yang sangat besar. Nah, Allah tidak menginginkan itu. Dia mau semua orang yang menerima Yesus, menerima berita sukacita, juga akan hidup di dalam pemeliharaannya. Berhubungan dengan itu, saya memberikan kepada Bapak dan Ibu suatu keyakinan di dalam berita Natal ini, bahwa kita yang telah menerima berita Natal ini, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita juga akan dipelihara Allah. Kita akan dijaga dan dilindunginya. Allah akan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Pada Natal 2022 ini, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa aku akan menyertaimu sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Sekalipun kita ada di dalam situasi yang sangat pelik, menjelang akhir tahun 2022 ini, mungkin suhu politik semakin mengganas, semakin beringas, dan semakin membuat kita tercekam, ketakutan, tetapi Allah tidak akan membiarkan kita di dalam kesulitan itu. Sekalipun pandemi COVID telah memberikan banyak kesusahan kepada kita, memporak-porandakan ekonomi kita, membuat kesulitan-kesulitan besar di dalam berbagai persoalan hidup manusia. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kita sengsara. Sekalipun kita juga mengalami berbagai penderitaan yang diakibatkan oleh kericuhan bangsa-bangsa, peperangan yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa seperti Rusia kepada Ukraina, yang menyulitkan perekonomian, yang membuat harga-harga melambung, tetapi Allah juga akan memelihara kita. Sekalipun diberitakan akan ada krisis ekonomi di tahun 2023, kita akan tetap dipelihara Allah. Orang yang menyambut Yesus, menerima Yesus, akan ada keselamatan di dalam hidupnya. Akan ada suatu kebahagiaan yang sangat utama dan spesial dan unik seperti yang terjadi pada orang-orang Majus. Mereka dihindarkan dari kekejaman Herodes.
dibuat pulang ke negerinya melalui negeri yang lain. Tuhan juga akan mencarikan solusi kepada kita ketika ancaman, mara bahaya, kesulitan, penderitaan akan menerpa kita. Dia akan memberikan solusi kepada kita, memberikan jalan. Yang paling penting sekarang, Yesus telah lahir. Terima dia, jadikan dia Tuhan di dalam hidupmu, dan benar-benar setia dan taat kepadanya. Berikan persembahan, berikan dirimu, berikan hatimu, berikan semua yang kau miliki, dan taat kepadanya sepanjang hidup. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan memberikan kepadamu solusi yang tepat. Terhindari dari malapetaka, dari ancaman dan kesulitan. Jangan takut. Yesus telah lahir dan menjadi juru selamat kita. Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup yang baru itu. Engkau akan hidup di dalam sukacita. Selamat Natal. Salam.